bebas di luar sehingga kami melihat itu. Oh gitu Pak ya. Jadi permasalahan Bapak sekarang ini yang Bapak bicarakan tadi itu sebenarnya minat siswa ya. Minat siswa itu yang sangat minim terhadap pembelajaran sekarang kurang dari materi ya. Sebenarnya kira-kira Pak keinginan Bapak agar siswa itu lebih minat bagaimana? Eh, saya berpikir begini, kalau memang mereka itu sebelum praktik minat belajar mereka bagus, paling kurang setelah pulang praktik ya minatnya sama. Dan saya lebih berharap setelah mereka melihat dunia praktik, dunia usaha industri, besar harapan saya minat belajar mereka itu lebih tinggi lagi daripada sebelum mereka praktik gitu. Berarti peningkatan untuk belajar lebih maksimal Iya, ya. lebih maksimal. Jadi ukuran keberhasilan dari tingkat pembelajaran yang Bapak inginkan itu bagaimana? Ya, ukuran keberhasilannya seperti saya katakan tadi, minat belajar mereka itu lebih baik lagi dibandingkan sebelum mereka praktik. Itu sudah maksimal sekali itu. Atau minimal sama sebelum praktik mereka minat belajarnya bagus, setelah pulang dari tempat praktik juga mereka minat belajarnya bagus. Itu aja. Jadi maksimal lagi Pak ya. Ya, itu Keinginan Bapak mungkin seperti itu ya. Selain itu apa nanti ada yang lagi atau gangguan dari proses pembelajaran Bapak di kelas atau bagaimana dengan siswa? Saya ada berbicara dengan beberapa rekan guru bertanya tentang itu, dan pada saat kami monitoring praktek ada masukan dari pihak bengkel, ada dari pihak dunia usaha dunia industri. Ya, jadi seakan mereka mendapatkan pengalaman di luar itu. Kalau masalah kerja bengkel itu kan nggak usah sekolah, nggak perlu sekolah pun bisa kerja bengkel. Mereka melihat yang kerja di bengkel-bengkel itu kebanyakan ke sekolah. Makanya mungkin dari itulah mereka melihat apa kita harus belajar lebih giat, sedangkan yang kita dapatkan ini orang nggak belajar pun bisa gitu. Iya iya Pak. Jadi dari melihat apa dari percakapan dari Bapak mengatakan bahwa ada beberapa siswa maksudnya yang mungkin ada minat untuk mau belajar dan yang sama sekali untuk tidak lebih aktif ya, gitu ya. Iya. Karena lebih ke praktek malah mungkin Bapak ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih ya, dari skala level 1 sampai dengan 10 kira-kira menurut minat siswa itu dalam belajar menurut Bapak yang Bapak lihatkan itu sekitar di level berapa? Oke, kalau menurut level itu level 10 menurut saya minat belajar mereka itu lebih tinggi ketika mereka pulang dari praktik. Ya. Selanjutnya yang terjadi di sini kalau sebelum praktik saya bisa melevelkan mereka itu di level 8. Tapi kalau sekarang saya lihat malah dari level 8 itu mereka bisa di level 6 turun. Saya kira-kira Pak ada kemungkinan nggak ada peluang nggak siswa mungkin lebih aktif apa yang apa solusinya? Dibilang kemungkinan atau solusi sih mungkin ada Bu ya. Jadi bisa jadi kami atau saya itu bisa menerapkan proses pembelajaran itu dengan melaksanakan model pembelajaran EVA, teaching factory. Artinya saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menghadirkan suasana bengkel dalam proses pembelajaran itu mungkin yang akan saya laksanakan Bu. Bagus kan Pak? Iya. Iya karena ada apa keinginan untuk pembelajaran PIVA teaching factory tadi mengatakan bahwa pembelajaran teaching factory jadi dalam pembelajaran teaching factory ini strategi apa yang Bapak kembangkan supaya berjalan dengan sesuai dengan keinginan Bapak? Saya berpikir kalau mungkin untuk sendiri ya tidak akan bisa berjalan ya. Saya mungkin akan mengajak
rekan-rekan guru lain untuk bisa saling berkolaborasi. Saya akan meminta kepala sekolah sehingga dengan untuk kita jalankan secara bersama mendapat sambutan yang baik dari siswa sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan minat belajar mereka lebih meningkat lagi. Luar biasa Bapak ya. Berarti Bapak yang mengembangkan dengan kolaborasi dengan guru ya. Kira-kira dalam kolaborasi dengan beberapa guru ini perlu durasi waktu dengan waktu yang Bapak harus kompromi dengan beberapa guru. Kira-kira itu apakah dalam waktu minggu atau memang beberapa jam pelajaran yang Bapak kolaborasi dengan mereka berdiskusi? Kalau berdiskusi sih mungkin untuk waktu dekat minggu depan ini saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan membuat rapat bagaimana caranya kita carikan solusi sehingga kita bisa merancang sebuah kolaborasi yang demikian agar pembelajaran TEFA bisa kita terapkan yang nantinya minat belajar anak yang rendah setelah pulang dari praktik itu bisa meningkat kembali karena mereka mendapatkan suasana belajar mereka sesuai dengan suasana bengkel yang mereka sukai. Ya, Pak, berarti di sini dalam proses kolaborasi dengan sekolah dengan guru tadi ya. Nah, bicara dengan kolaborasi dengan guru ya, apakah Bapak berkolaborasi juga dengan semua beberapa guru tentunya guru produktif atau memang guru ada teknologi? Kalau sesuai dengan teori sih semua guru harus berkolaborasi sehingga kita bedakan antara yang produktif dengan yang dapat normatif. Semua itu bisa menjalankan tugasnya dengan mata pelajarannya untuk bisa menerapkan pembelajaran TEFA. Mungkin saya semua akan kita ajak. Bagus Pak ya, kalau misalnya semua berarti berkomitmen semua ya terhadap semua guru. Nah, kira-kira apa rencana Bapak ini? Tindak lanjut Bapak ya untuk proses kolaborasi itu berjalan lancar sehingga tingkat minat siswa itu lebih maksimal lagi. Oke, yang pertama mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah untuk kita bisa melaksanakan diskusi secara umum dengan guru. Selanjutnya akan kita buat sebuah komitmen proses pembelajaran kita itu harus kita laksanakan menerapkan ide pembelajaran TEFA sehingga anak-anak itu bisa menyukai apa yang kita berikan dan mereka itu bisa meningkatkan minat belajar lagi pada saat proses pembelajaran. Ya, berarti selain mungkin sekolah ya, mungkin ada yang Bapak terhadap guru yang mungkin rekan sejawat siapa yang mungkin yang bisa membantu Bapak dan ini mungkin adakah? Saya pikir ada Bu. Ini ada satu guru yang memang sangat lihai, sangat mumpuni di bidangnya di bidang bengkel. Beliau itu memang mengajarnya saja memang lebih suka di bengkel. Jadi itu mungkin yang akan saya diskusikan dulu dengan beliau. Mungkin beliau bisa membantu proses ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak ya, mungkin ini Bapak sudah menemukan ya solusi bagaimana Pak? Apakah sudah menemukan solusi di tingkat minat belajar siswa prakterin dari pembicaraan kita tadi? Alhamdulillah Bu, saya ini sudah mendapatkan solusi dan insya Allah saya juga akan menerapkannya, akan membicarakan kepada sekolah menjadi sebuah solusi yang terbaik agar siswa kami di sekolah itu bisa belajar dengan giat lagi setelah pulang dari praktik. Alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran Bapak siswa materi
mau meningkatkan belajarnya Pak ya. Nah, dan Bapak pun dengan senang kalau memang ini berdiskusi dengan saya terus dari pengalaman ataupun bisa saya kembali. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Ya sama-sama Pak. memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama bisa sharing. Insyaallah mudah-mudahan ya Pak tidak begitu dengan kita berbicara seperti ini permasalahan insyaallah akan terselesaikan. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih izin dari saya untuk memberikan sebagai sebelum beberapa catatan yang telah saya catat selama kegiatan coaching dari Zoom. Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya, luar biasa. Saya coba checklist, ini semua checklistnya centang semua Pak. Luar biasa, bersyukur alhamdulillah. Peran juga sebagai coach Pak Fakrul juga menjalankan dengan baik, komunikasi sudah luar biasa. Saya mencatat dan mengamati bahwasanya Yusuf sebagai seorang coach itu sudah menjadi good listener, yang artinya mendengar dengan baik. Saya mendengarkan ketika Pak Fakrul tadi mengutarakan panjang lebar tentang permasalahan yang beliau hadapi, dan kemudian presentnya, ya maksudnya hadirnya, teaching present, ada pembelajaran di situ, ada pembelajaran. Contohnya maksudnya ketika beliau menyampaikan hal dan itu disambut dan diarahkan oleh Kusuma sehingga Pak Fakrul itu bisa menemukan potensi. Kemudian ada hal yang sangat positif yang ingin saya catat juga. Saya bagi itu, saya ingin memfokuskan tentang menggunakan pertanyaan berbobot. Saya mencatat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sukma sebagai seorang coach itu sangat berbobot. Seperti misalnya tadi di tujuan sudah dilaksanakan, alur kita sudah dilaksanakan dengan baik di awal itu, dia sudah menanyakan tujuan. Kemudian diidentifikasi juga beliau sudah menanyakan skala untuk dan mengonfirmasi kepada Pak Fakrul sehingga beliau menyebut di angka 6. Alhamdulillah itu sudah memenuhi unsur-unsur identifikasi. Kemudian di rencana aksi saya lihat ketika Bu Sukma sebagai seorang coach menanyakan tentang strategi, Pak Fakrul menjawab, baru beliau sadar itu bahwasanya itu adalah TEFA. Ya, TEFA itu luar biasa maksudnya sebagai seorang coach bisa menstimulasi dan memberdayakan coachingnya sehingga coach itu bisa tampil maksimal dan memaksimalkan potensi yang ada pada beliau. Kemudian juga Bu Sukma menanyakan strategi di rencana aksi itu yang ujungnya ke TEFA, dan durasi waktu juga sangat bagus rangkaian pertanyaannya, dan sehingga maksudnya kolaborasinya juga luar biasa ya, maksudnya kolaborasi sehingga hal-hal yang sebenarnya sudah ada pada Pak Fakrul itu sudah diberdayakan dengan baik semua. Kemudian ada di poin tanggung jawab itu saya lihat komitmen juga ditanyakan dan itu sangat bagus. Kemudian RTL yang sangat penting itu rencana tindak lanjut sangat bagus, dikemas dengan bahasa yang sangat bersahaja sehingga dijawab oleh Pak Fakrul dengan bersahaja juga. Dan akhirnya di poin tanggung jawab itu di Alur Tirta secara spesifik juga ada ditanyakan siapa yang akan membantu coach, yang padahal Pak Fakrul itu sebagai seorang coach itu tidak ada bayangan, tapi secara spontan itu ada muncul potensi di situ sehingga mengarah ke satu orang guru yang beliau maksud. Dan alhamdulillah ini dibungkus atau diakhiri dengan adanya konfirmasi atau pertanyaan untuk mengonfirmasi apakah kegiatan coaching ini sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fakrul, dan beliau mengkonfirmasinya alhamdulillah sudah tercerahkan. Ini menurut saya sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi awal sekaligus bukan akhir ya, menjadi proses yang baik. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Pak Fakrul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Fakrul. Jadi kan semalam saya buka WA. Jadi Pak Jul ini ada membuat rencana yang berjumpa dengan saya. Emang ada apa ini Pak Jul? Iya, gini Pak Fakrul, anak-anak itu kan baru balik dari prakerin. Awalnya hari Selasa kemarin itu saya masuk kelas di jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 aman sebelum istirahat Pak. Saya masuk kelas 3 farmasi B di jam 1, 2. Kemudian di jam 3, 4 saya masuk 3 farmasi A. Nah setelah istirahat jam 11, jam 5, 6 itu saya masuk kelas 3 DKR. Naik hitam saya Pak. Kenapa? Orang itu Pak, dari 21 orang 7 orang yang datang sama Pak. Orang yang datang. Ya, saya sangat kecewa. Seolah tuh nyawa saya setengahnya tuh udah kemana, udah melayang tuh Pak saya. Gitu, Pak ya. Aduh, berarti itu permasalahannya. Jadi Bapak, kita ini hari ini kita bisa berjumpa. Apa tujuan hari ini semua Pak? Nah, sebenarnya saya tahu kompetensi dan kapasitas Pak Fakrul yang luar biasa. Makanya saya ingin mendapat semacam pencerahan lah Pak. Ini saya udah nyawa saya yang sudah hilang setengah itu mudah-mudahan kembali lagi dengan berjumpa Pak Fakrul. Jadi supaya minimal kehadiran mereka nanti ke depan-depan itu bisa lebih baik lah daripada yang hari Selasa kemarin Pak. Oh begitu ya. Dan ini minat apa istilahnya itu kiat-kiat mereka sehingga mereka itu bisa lebih belajarnya, minatnya bisa lebih tinggi lagi Pak ya. Benar Pak. Oke, jadi ini kira-kira apa yang bisa menghambat ataupun yang mempengaruhi sehingga mereka itu kan minat belajarnya itu sehingga dapat kita kategorikan minat belajar rendah itu kehadirannya itu rendah. Kira-kira kenapa? Yang pertama mungkin asumsi saya, tapi ketika saya lihat kelas 3 farmasi dari 25 siswa semuanya datang, farmasi A gitu juga dari 24 siswa semuanya datang gitu. Nah di PKR ini saya sih masih berasumsi karena keburu tadi saya melihat dan saya jadi sedikit agak marah dan kecewa Pak. Jadi mungkin ada pengaruh dari Dugi itu juga Pak ya, mungkin hubungan ke tempat mereka prakerin atau mungkin nggak tahu monitoring apa. Saya bingung juga Pak sebenarnya apa kendala mereka ini, apa masalahnya Gitu ya. mereka nggak hadir. Jadi kira-kira ini kalau Bapak sudah melihat permasalahan ini, ada nggak peluang Bapak untuk bisa kita minimalisir apa yang sudah terjadi sehingga untuk kedepannya mereka itu bisa lebih disiplin lagi, lebih meningkatkan minat belajar lagi. Kira-kira ada nggak? Kalau kita lihat kelas 3 TKR ya Pak, ya 3 TKR memang lahirannya anak-anak pilihan semua Pak, anak pilihan semua, anak-anak istimewa dengan berbagai keberagaman mereka, meskipun mereka homogen maksud saya mereka semuanya laki-laki Pak. Tapi saya yakin di Bali itu mungkin ada peluang Pak ya kalau saya coba ya, soalnya saya coba di kelas farmasi belum saya coba karena keburu tadi saya marah Pak, nggak saya coba kahut Pak, karena mereka kan mau ujian 2 minggu lagi, saya pakai kahut, aplikasi kahut, saya desain soal, saya buat kisi-kisinya dan mereka ternyata saya bolehkan mereka membawa HP. Ketika mereka antusias sekali, saya belum coba ke mereka karena tadi keburu Pak, semacam marah sama kecewa bercampur aduk Pak. Mungkin ada peluang di situ Pak. Iya, ada peluangnya. Berarti tadi ya Bapak memakai aplikasi Kahoot ya. Iya. Mungkin untuk Kahoot itu lebih menyenangkan bagi siswa ya. Iya, mudah-mudahan mereka hadir juga semuanya ke depan. Jadi ini kan kalau kita skalakan gitu kan. Kalau kita skalakan, jadi Pak Jul tadi mengharapkan anak-anak itu pada saat setelah pulang praktik, yaitu bisa tingkat kehadirannya itu maksimal lah ya kan, sampai 100% ya kan. Jadi jangan sampai rendah sekali. Jadi kalau 100% itu kalau kita labelkan itu di tingkat 10 Pak. Jadi sekarang itu kalau tingkat 7 itu di level berapa ya kira-kira? Ya, kehadiran kelas 3 TKR itu berarti mereka 7
dari 21 itu mereka ada di angka 3, antara 3 dan 4 Pak. Namun di 10 itu saya kok semacam pesimis, tapi mudah-mudahan tercerahkan Ya, untuk menjumpa Bapak. supaya jadi ini nggak apa-apa Pak, nanti Bapak akan kita buat yang terbaik. Apa rencana Bapak untuk depan? Maka bisa yang memang angka 3 atau 4 itu bisa naik levelnya Pak. Sehingga kan tingkat kehadiran siswa itu bisa menjadi lebih tinggi, lebih maksimal lah Pak. Nah, rencana seperti saya bilang tadi Pak, rencananya kabut, tapi itu kan butuh persiapan. Nah, hari ini hari Rabu, kemarin mereka kita jumpa lagi nanti insya Allah hari Jumat mereka. Nah, rencananya saya mau mendesain, meskipun kan ini kadang kita SMK Pak ya, karena farmasi kebetulan saya desain soal yang berkaitan dengan farmasi, mereka tentang teks prosedur kebetulan Pak. Nanti mungkin insya Allah rencana saya mungkin akan mendesain soal yang berhubungan dengan TKR, teknik kendaraan ringan Pak, tentang teks prosedur juga. Saya buat soal semacam itu, saya pakai kamu, saya coba, ya saya mungkin ya kayak gitulah tawarannya Pak. Saya pakai kamu lebih menjurus ke arah mereka. Wah, luar biasa, ini mungkin tercerahkan. Jadi selanjutnya setelah Bapak pakai aplikasi Kahoot itu kan, ada strategi lain nggak kira-kira? Maksudnya sehingga kan tidak hanya Bapak mungkin ya kan, ada yang lain-lain, bisa strategi lain sehingga siswa itu bisa termotivasi, sehingga mereka setiap hari itu tingkat kehadiran ke sekolah itu tinggi. Sepertinya Pak ya, Ibu Bika itu ya saya perlu konsultasi dengan beliau juga, atau perlu apa ya, kolaborasi dengan beliau ya Pak ya. Selain itu juga Bu Rizky sebagai wali kelas kayaknya saya juga belum maksimal selama ini Pak. Kayaknya saya bakal berkolaborasi dengan beliau juga, berarti dengan guru BK sama wali kelasnya Pak. Mungkin saya akan coba tanyakan mana Guru BK sama guru wali kelas. Iya, Oke. rencananya. Jadi rencananya demikian Pak ya. Oke, selanjutnya jadi Bapak kan sudah berkomitmen Bapak nanti akan mengaplikasikan Kahoot ya. Jadi selanjutnya terhadap rencana aksi ini ada nggak kira-kira yang lain mungkin yang Bapak lakukan sehingga anak-anak bisa lebih tertarik, lebih berminat? Ya, ya soalnya sekolah kita nih Pak, seperti Bapak ketahui, sekolah kita kan kita sudah berkomitmen di awal, kita nggak boleh bawa hati kecuali ada guru. Nah ini mungkin saya akan memberikan pemahaman juga yang pertama supaya kegiatan ini lancar. Memang fokusnya hanya di kegiatan Kahoot ini, namun persiapan menuju ke sana kita juga memberikan pemahaman tidak hanya dengan kolaborasi, mungkin ya dengan langsung, dan mungkin saya juga akan jumpa kepala sekolah nanti mungkin ya, sampai di luar pengetahuan beliau kan. Mudah-mudahan saya yakin beliau mendukung. Ya, saya akan konfirmasi juga ke beliau. Insya Allah ya, berarti Bapak akan membuat proposal ini. Saya pikir ini akan konfirmasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan ini akan untuk ke depan, jadi bisa terlaksana dengan apa yang Bapak rencanakan ya. Betul. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan dua orang, Ibu BK sama Ibu apa bisa membantu Ibu wali kelas ya. Jadi kira-kira dalam kurun waktu berapa lama Bapak ini butuh proses ini sehingga untuk ke depan anak-anak bisa tingkat kehadiran ke sekolah itu kan bisa lebih tinggi Pak? Karena apakah dalam hal membicarakan dengan kepala sekolah, dengan guru BK dan juga kelas itu berapa lama? Ya, alhamdulillah ini langsung karena hari ini Rabu, Jumatnya lusa Pak ya. Saya hanya waktu 2 hari lagi, mungkin saya sangat tercerahkan dengan adanya Pak Pakrul yang dalam memberikan pencerahan. Nanti insya Allah saya butuh waktu maksimal berarti hari ini dan besok 2 hari ini untuk melakukan aksi. Selain itu di malam besok saya insya Allah akan mendesain soalnya setelah mempersiapkan konfirmasi segala macam. Nanti segera setelah ini saya jumpai Bu Bika sama Bu Wali Kelas, terus kita bersama-sama menghadap kepala sekolah untuk melakukan konfirmasi segala macam, meminta pencerahan. Wah, luar biasa ini ya, apa yang Bapak juga akan laksanakan ini, semoga bisa terlaksana dengan baik dan tingkat kehadiran siswa ke sekolah itu bisa meningkat secara drastis ya kan. Nah selanjutnya ini Pak Jo kan, jadi
misalnya untuk ke depan saya kan penasaran juga, ya kan? Kita ingin berkabar-kabar kembali Pak Jo, untuk ke depan. Saya ingin melihat apa, saya dalam pikiran saya ini, saya akan mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan setelah pelaksanaan aksi nyata dari Pak Jo nanti. Nah, jadi sekarang sudah selesai Pak Jo. Bagaimana perasaan Pak Jo? Apakah sudah mendapatkan solusi dari ini semua? Alhamdulillah sangat tercerahkan. Sebelum saya jumpa Pak Fakrul itu saya sangat pesimis sebenarnya Pak. Bahkan saya sangat kecewa, bercampur marah, adu-adu emosi yang luar biasa. Alhamdulillah dengan jumpa Pak Fakrul saya sangat tercerahkan. Ada hal yang saya nggak sempat terfikirkan tadi dengan jumpa Pak Fakrul. Saya langsung terlintas, alhamdulillah terlintas, kok nggak saya lakukan seperti itu ya, saya lakukan seperti itu. Memang ada terlintas sedikit, tapi mungkin materinya ya makanya mereka tidak menarik ya. Mungkin dengan seperti itu saya juga nanti anak-anak mungkin mengabari ke kawan-kawannya, sehingga nanti akan jadi corong saya juga untuk mereka. Dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan atas pencerahan Pak Fakrul dan kita semua kolaborasi, mudah-mudahan menghasilkan setidaknya kalau nggak di 100% ya 90% ada luar biasa Pak. Luar biasa, luar biasa Pak Jo. Jadi ini seperti saya katakan tadi, Pak Jo sudah tercerahkan, sudah mendapatkan solusi, dan sudah mendapatkan potensi ya Pak. Jadi ini seperti saya katakan tadi, saya ingin mendapatkan kabar dari Pak Jo setelah aksi ini. Baik. Jadi saya optimis nih ya, untuk ke depan saya akan mendapatkan kabar yang sungguh berbahagia setelah aksi nyata. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih banyak Pak Fakrul atas waktunya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik, ini sangat-sangat luar biasa ya coaching antara Pak Fakrul dengan Pak Zulia ini dengan menggunakan alur Tirta yang sangat terarah ya, menjadi acuan untuk coach, dan posisi sebagai Pak Fakrul adalah coach terhadap coach Pak Zulia. Ini juga mendengar dengan aktif ya, dari saya tadi menyimak, memperhatikan, kemudian menanyakan pertanyaan yang bobot. Itu adalah salah satu yang memang tertarik bagi saya. Di rencana aksi ya, tadi saya ada mencatatnya bahwa dari level tadi yang mengatakan bahwa level tingkat 3 itu kira-kira bisa untuk ditingkatkan itu bagaimana ya. Tadi muncul lah kata-kata dari coach ya, desain program pembelajaran, kemudian ada juga konsultasi dengan guru BK dan guru wali kelas. Itu poin yang positif yang mungkin saya dapatkan dari coach tadi, berdasarkan pertanyaan dari coach terhadap coaching. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot tadi muncul ide baru yang mungkin tersampaikan oleh coach ya. Itu sangat luar biasa. Jadi lebih ke pertanyaan berbobot ya. Jadi indikatornya juga akan tercapai ya, pertanyaan yang terbuka terhadap coach, sangat terbuka ya, bertanya berdasarkan dari coach itu sendiri ya. Jadi dengan adanya ide-ide dari pembicaraan tadi, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teridentifikasi oleh coach sendiri. Ya, bagi saya itu sangat luar biasa, dan mungkin ini sudah tercapai ya antara coach dengan coach Pak Fakrul dengan Pak Zulia, dengan alur kita yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, busuk gua. Maaf Bu, tadi barusan saya cek di ini, barusan saya lihat ini, saya nggak tahu udah setengah jam yang lalu ya, mohon maaf ya. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya kan bingung ya. Saya mau
mengadakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Cuma untuk melihat siswanya Pak, apalagi saya ngajar di kelas PKR Pak ya, siswanya lebih dari 35 siswa Pak. Jadi saya masih bingung Pak, apakah berhasil nggak ya tentang pembelajaran ini? Karena ini kan dari sudah melaksanakan pelatihan Pak ya. Jadi saya tertarik dengan pembelajaran itu. Jadi saya ingin mempraktekkan di dalam kelas. Jadi kan berhasil Pak ya. Dengan karakter siswa yang beragam, berbeda-beda. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi kan berpusatnya pada murid Pak. Jadi saya ingin sama Pak konsultasi kira-kira ada solusinya Pak ya. Saya mencari solusi nih sama Bapak. Terima kasih Bu. Ya berarti bisa saya simpulkan ya masalah itu ingin implementasi pembelajaran diferensiasi. Namun objeknya adalah siswa kelas TKR ya, TKR dan jumlah siswanya di atas 30. Ya Ibu khawatirnya nanti takutnya mungkin ada kendala dalam pelaksanaan atau dalam tahapan eksekusi ya. Ya berarti apa? Nah, maksudnya untuk dalam implementasi juga pembelajaran diferensiasi untuk apa ya maksudnya? Ini Pak, karena kan pembelajaran berdiferensiasi kan intinya kan pembelajaran yang berpusat pada kelas sendiri. Otomatis kan kita lebih mengajar lebih mengarahkan mereka untuk lebih aktif sendiri. Nah di situ kan kita bisa melihat bagaimana strategi kita dalam mengajar di situ, gimana dikatakan strategi konten, proses, dengan produk kan. Jadi sementara saya mengajar pelajaran saya Pak di bidang pelajaran umumnya. Jadi siswa kadang-kadang kurang tertarik dengan pelajaran saya. Jadi saya pengennya kan gimana ini ada unsur yang memang minat siswa itu lebih maksimal dari yang sudah kita belajar menonton terus kan. Jadi ada hal yang pengen saya kembangkan satu di pembelajaran yang baru. Jadi kalau bisa saya tangkap itu maksudnya Ibu ingin ada minat belajar siswa itu ya Bu ya? Iya ya untuk pembelajaran diferensiasi ya kan? Nah sebelum kita berangkat lebih jauh maksudnya kira-kira nanti dalam tahapan implementasi kira-kira ada ukuran nggak keberhasilan itu gimana maksudnya untuk pencapaian pembelajaran itu ada ukurannya kira-kira? Kalau berbicara tentang kesatuan pencapaian pembelajaran, ada sih Pak minat siswa, cuman di situ kita harus melihat juga kondisi daripada siswa sendiri, sendiri. Nah untuk ketertarikan belajar mereka dalam pembelajaran diferensiasi itu sering saya buat dengan sistem secara kelompok ya. Mungkin dengan secara kelompok mereka bisa juga saling berbagi pengalaman, berbagi belajar. Walaupun pelajaran saya tentang pelajaran matematika tidak merasa bahwa itu pelajarannya sangat serem ya buat mereka. Dan apalagi siswa yang kita belajar sekarang kan orang tuh lebih mementingkan pelajaran produktif. Jadi adaptif sama sesuai pelajaran matematika itu kadang-kadang orang tuh apalagi jam terakhir Pak ya, jam terakhir aduh rasanya matematika lagi, jadi nggak semangat belajarnya Pak ya. Apalagi mencari jadi minat orang tuh kadang-kadang lesu, nggak semangat. Tapi beberapa siswa ada yang memang mau untuk belajar ya, karena mungkin dengan pembelajaran ini saya harapannya untuk bisa ditingkatkan minat mereka. Saya lihat ada sepertinya Bu Sukma tadi sudah menemukan ada peluang ya di sana untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah dari peluang itu insya Allah tentu tadi seperti secara tidak langsung Bu Sukma juga memaparkan tentang bakalan ada hambatan itu akan ada hambatan. Iya, untuk masalah hambatan Pak kan ada sih, cuman sedikit ya. Kalau hambatan itu mungkin bagi siswa yang memang karakternya lebih
lebih tidak semangat untuk belajar Pak. Apalagi kalau memang tidak hadir ke sekolah, mungkin lebih maksimal untuk belajar mengajarnya di kelas Pak. Dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengaitkan ice breaking. Jadi orang tuh lebih semangat lagi, besok kayak gini lagi ya. Jadi ada keinginan untuk belajar kan. Apalagi saya berkolaborasi dengan matematika dalam bentuk ice breaking. Bagus sekali, itu luar biasa ada yang Ibu Sukma lakukan. Nah, kira-kira itu sebelum kita nanti lebih jauh, dari kita skalakan Ibu, ini posisi anak Ibu ini sekarang anak TKR itu ada di angka berapa ya kalau kita skalakan 1 sampai 10 mengenai minat mereka itu? Iya Pak, saya pribadi sendiri untuk menilai dari skala saya belajar terhadap siswa itu antara 6 sampai 7 Pak ya. Jadi rata-rata, tapi dengan ini ada ide baru dari pembelajaran ini kan, jadi makin semangat, apalagi melakukan dengan ice breaking ya. Jadi semangat siswa itu luar biasa Pak. Cuman saya harus update terus ya, besok apa yang saya sampaikan, besok apa yang harus saya jalankan juga supaya siswa itu lebih tertarik dan tidak luar biasa. Bu Sukma itu sudah terfikirkan ya, maksudnya akan karena pelajarannya pelajaran matematika, terus jam-jam terakhir nanti akan mengaplikasikan atau mengadopsi beberapa ice breaking yang tentunya sebenarnya Bu Sukma sudah punya potensi itu ya, ini baru terfikirkan, saya yakin itu ya luar biasa. Nah, kira-kira ada prioritas nggak untuk ice breaking, katakanlah misalnya pada pertemuan besok atau pertemuan minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, ada prioritas tertentu nggak? Ya itu tergantung daripada materi pembelajaran Pak. Jadi terkadang kan anak-anak minta ini SPP apa gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak terkaitkan dengan mata pelajaran, itu bisa mungkin SPP supaya orang tuh tidak belajar lebih maksimal, apalagi yang terakhir itu Pak ya. Jadi bisa kita menggunakan kompetensi sosial emosional Pak ya, kita menanyakan perasaan mereka ya supaya lebih semangat lagi dalam belajar, tidak mengantuk. Jadi itu mungkin solusi dari saya Pak. Ya, luar biasa. Bahkan Ibu sendiri sudah menemukan solusi terhadap hambatan itu ya, mungkin ya mengaplikasikan KSP tersebut, dan itu luar biasa. Nah, kira-kira nanti setelah implementasi kan Ibu mau tahapan implementasinya dan rencana aksinya. Nah, ukuran keberhasilan udah ada bayangan nggak dari tadi? Skalanya di awal diidentifikasi saya udah lihat skalanya 6 sampai 7. Ukuran keberhasilannya dari angka berapa nih Bu? Alhamdulillah Pak ya, kalau berbicara masalah ukuran keberhasilan ada Pak peningkatan ketimbang proses pembelajaran yang sudah berlalu ya. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini banyak hal yang sudah berkembang, dari anak siswa yang tidak selalu dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan kemudian rasa muncul untuk belajar. Apalagi kan siswa kita kan beragam di sini. Ada yang memang sifatnya visual, ada yang memang auditory, ada yang kinestetik. Malah yang kinestetik itu banyak bergerak-geraknya. Dengan melakukan speaking, mereka selalu update kan, yang nggak semangat. Dan ada juga yang memang lebih Pak. Jadi mereka lebih paham cara kita menerapkan langsung ketimbang orang tuh mencari solusi sendiri. Jadi dengan beragam macam gaya belajar mereka Pak, jadi kita bisa melakukan mereka masing-masing dengan opsi pembelajaran masing-masing. Luar biasa, sangat, bahkan saya sendiri merasa tercerahkan juga secara tidak langsung, dan luar biasa. Bahkan rencana Ibu itu sudah beyond expectation menurut saya. Itu udah luar biasa. Ibu tadi terkendala dan Ibu sudah terfikirkan di mana menyajikan solusi terhadap kendala yang Ibu hadapi saat ini. Nah,
Kira-kira kita kan sepertinya perlu komitmen. Kira-kira apa komitmen ibu terhadap rencana aksi lagi itu ada komitmen tertentu kira-kira? Ada tentunya Pak ya, kita harus komitmen juga sama siswa sendiri Pak ya, kemudian komitmen juga dengan kelas ya, kita harus sesama mereka juga berkonsentrasi juga Pak ya. Jadi ini saya mengatakan kepada wali kelas bahwa minat siswa selama saya belajar kayaknya sudah meningkat gitu ya. Nah, jadi anak-anak sendiri, siswa sendiri pun menceritakan kepada wali kelasnya masuk ke dalam kelas dari tingkat penilaian, evaluasi penilaian, ya, cara belajar mengajar. Aduh, kami mau lah ibu ini belajar lagi, ngajar lagi besoknya. Jadi kalau semester depan yang lagi sampai sudah seperti itu Pak ya. Jadi ada peningkatan. Jadi wali kelas melaporkan kepada saya Pak. Jadi saya merasa juga walaupun saya merasa bahwa ini banyak sekali masih kurang sama saya untuk lebih saya tingkatkan. Luar biasa loh semua itu, berarti sudah punya komitmen. Nanti kira-kira apa dan siapa yang dapat membantu ibu untuk menjaga komitmen ini, Insya Allah untuk keberlangsungan kayak ini kan perlu ada suatu hal ataupun ada orang yang bisa membantu ibu untuk menjaga, bisa melakukan konsisten terhadap komitmen ini. Kira-kira siapa ya? Atau Ya, ada hal tertentu? ya ada Pak ya, tentu harus ada ya untuk komitmen dengan seorang itu pada wali kelas belum terdekat ya. Karena yang tahu si anak lebih detail, lebih adalah wali kelas. Di situ saya bisa kolaborasi juga dengan guru yang lain ya. Mungkin dengan pembelajaran yang saya buat ini guru lain juga ada keinginan, jadi sama-sama pembelajarannya walaupun beda pelajaran tapi besoknya pembelajaran guru tersebut juga mengajar pembelajaran yang berdasarkan berdiferensiasi sehingga siswa juga akan mudah tertarik dalam pembelajaran ini. Walaupun pelajarannya berbeda ya Pak ya. Mungkin saya pelajaran matematika walaupun ini sama juga kayak sistem ibu mengajar gitu, kata guru kimia itu ya sama-sama kita kolaborasi. Dengan kepala sekolah juga Pak, saya mengajar sama Pak kepala sekolah bahwa kadang-kadang saya mengajar tuh bawa siswa keluar yang tesnya nanti bertanya ini kenapa belajar di mana ya. Jadi saya memberikan hal baru Pak, apalagi kan menjaga si anak ini dengan banyak siswanya di kelas, apalagi komisi yang laki-laki semua Pak ya. Jadi harus bisa kita melihat keadaan mereka. Alhamdulillah kalau begitu berarti saya juga bisa menyimpulkan bahwasanya nanti yang akan membantu ibu itu selain wali kelas ada guru-guru lain juga yang akan berkolaborasi dengan mereka itu sehingga aksi ini dapat memberikan manfaat ya Bu ya. Itu sudah luar biasa. Sebenarnya saya yakin Bu semua sosok yang potensinya memang sudah sangat luar biasa. Nah, namun biar itu kebermaknaan tentu ada tindak lanjut. Tindak lanjut untuk coaching ini misalnya nanti ibu kira-kira gimana cara ibu follow up gitu, menindaklanjuti hasil coaching. Ya, dari pertemuan coaching dengan Bapak ya, saya merasa bahwa ada solusi yang sangat bermakna bagi saya Pak ya. Jadi saya tidak merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak cuma-cuma Pak ya. Mungkin untuk ke depan saya lebih maksimalkan lagi kan. Dan mungkin bisa berbagi juga dengan teman-teman dari kita sudah mengetahui pengajaran ini, sudah melakukan pelatihan dan bisa kita berbagi lagi. Dan mungkin teman-teman saya Pak yang seperti saya Jawa terdekat itu juga punya rasanya bagaimana sih cara mengajar itu. Ya saya insya Allah pasti akan berbagi, cuma saya harus yakin sama diri saya sendiri. Dengan saya berdiskusi dengan Bapak ya coaching ini ya, mungkin saya lebih optimis lagi Pak ya, lebih semangat lagi
semoga pembelajaran saya ke depan lebih lagi untuk siswa-siswa sangat mengagum dan menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah sekali kalau seperti itu. Saya juga sangat senang, sangat tercerahkan juga. Di samping itu, tapi ya bukan tapi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kalau Bu Sukma ini rencana aksinya pertemuan ke depan ya Bu, masalah hari Jumat ya, pertemuan hari Jumat. Mudah-mudahan nanti saya mau dengar kabar-kabar dari Ibu update-nya gimana siswa. Saya juga sebenarnya ingin seperti Ibu itu memang luar biasa potensinya, cuman ya luar biasa. Ya sama-sama Pak. Jangan segan-segan biar Iya, Pak, saya nanti atau kalau- dia aja juga boleh Bu. Iya, apalagi ini dekat Pak ya. Iya. Sekolah nanti bisa saya kasih lagi pasti akan Pak. Insya Allah mudah-mudahan sukses ya rencana saya ini. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Pak ya, makasih banyak juga. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa proses coaching hari ini antara coach dengan coaching ya. Jadi saya lihat tadi proses coachingnya terjadi kemitraan yang luar biasa. Ini alhamdulillah dalam proses coaching dengan menggunakan alur kita pun berjalan dengan baik. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab semua terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini saya melihat antara coach dengan coach ini memerankan kedua hal yang sangat performa yang luar biasa. Dalam hal coach ini presentnya dalam hal kehadiran penuh, mendengar aktif, dalam memberikan pertanyaan berbobot ini sudah masuk semua dan alhamdulillah tercerahkan. Jadi di sini juga dengan Koci juga dalam menyampaikan permasalahannya dan dalam menemukan potensi diri pun juga di sini saya melihat sungguh hari ini memang hari yang bisa dikatakan sungguh bermakna dan sungguh hari yang sangat berbahagia bagi kita. Dan satu hal yang saya catat di sini dalam hal pertanyaan berbobot yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh coach kepada Koci, yaitu tentang masalah hambatan yang dialami oleh coach dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi yang ditanya hambatan yang terjadi malah sebuah ide cemerlang yang hadir. Ini sungguh luar biasa, sungguh menggugah. Ini yang coach tadi menggali berapa skala yang terjadi yang sekarang tingkat anak aktif dalam belajar itu. Ibu Sukma menyatakan ada sekitar 6-7 ya. Jadi di sini Ibu Sukma dengan menerapkan ispriki dan penggunaan itu model pembelajaran berdiferensiasi, beliau mengharapkan rata-rata di atas 8-10. Ini sungguh luar biasa. Dan di sini Koci menanyakan lagi siapa yang bisa membantu. Ternyata Ibu Sukma terpikir ternyata orang yang paling dekat lah yang bisa membantu, yaitu wali kelas yang bisa membantu sehingga anak-anak untuk ke depan bisa belajar sesuai dengan harapan. Ini sungguh luar biasa. Saya pikir ini saya apresiasi yang bisa untuk menggugah semuanya untuk ke depannya, karena Ibu Sukma dengan tindak lanjut yang beliau katakan, solusi yang beliau tampilkan itu harus bermakna dan beliau itu akan berbagi dengan sesama rekan sejawat sesama guru. Ini saya apresiasi dua-duanya antara coach dan coach sudah melaksanakan tugasnya dengan luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih Pak.